Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu ini tanggal 24 Januari 2021 akan dilaksanakan secara online. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita memulai kebaktian ini secara litani dari Mazmur 84 bait 1 sampai 5. Demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 8 bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah. Di tempat Engkau berada, surga-Mu di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Saudara-saudara, kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, Penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur, penolong orang percaya. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 19 bait 1 dan 3. Mari sembah. Mari sembah Allah yang apa, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang abad.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih di bulan Januari 2021 ini, kita melakukan pemeriksaan diri sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Apakah kita selalu menyukakan hati Allah? Ataukah selama ini kita melakukan sesuatu seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Marilah mulai tahun yang baru ini, kita selalu berusaha melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita sejenak menoleh ke belakang, melihat kehidupan kita selama ini. Saudara-saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, kemudian kita tutup bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia, kami bersyukur di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Kami mohon Engkau mendengar pengakuan dosa setiap kami, dan bersihkanlah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hadirkanlah kerinduan dalam batin kami, untuk kami senantiasa mengasihi dan mentaati Engkau. Serta kami mohon Engkau terus memperbaharui hidup kami dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan senantiasa untuk bersyukur dalam segala hal yang kami alami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari PKJ 37. Bait 1 dan 2, Bila Kurenung Dosaku. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu,
Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39, demikian bunyinya. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa secara-secara. Sungguh satu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali mengingatkan kami, menegur kami, menopang kami dan menguatkan kami melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang saat ini rindu sapaan firman Tuhan, kembali kami akan membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Amin. Bacaan kita di minggu ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Menyembah Tuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan Kristen. Ketika kita persekutuan, pasti ada penyembahan kepada Tuhan.
Dan di dalam kehidupan kekristenan, misalnya persekutuan apapun, persekutuan buka rumah baru atau usaha baru, di dalam persekutuan ada penyembahan sama Tuhan enggak? Ada worship-nya pasti. Kemudian ketika ulang tahun, persekutuan ulang tahun, ada worship-nya enggak? Ada penyembahannya enggak? Ada. Ketika kedukaan, persekutuan atau ibadah duka, ada penyembahannya enggak? Ada. Oleh sebab itu kekristenan, saudara-saudara, di dalam persekutuan apapun selalu ada penyembahannya. Tetapi hari ini, di minggu ini kita akan mencoba merefleksikan dan mencoba untuk melihat kehidupan Anda dan saya, penyembahan kita itu seperti apa? Penyembahan kita itu betul-betul baik dan memuji Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan penyembahan kita selama ini adalah penyembahan kosong? Kita akan merenungkannya saat ini, saudara-saudara. Nah, di dalam bacaan kita, menyembah Tuhan Yesus waktu itu bertemu dengan perempuan Samaria. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran mengenai penyembahan, yaitu di ayat yang terakhir yang kita baca, yaitu menyembah Allah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang pertama, saudara-saudara, apa sih artinya menyembah Tuhan dalam roh? Berbicara soal roh adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dan kalau kita melihat cerita antara Yesus dan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria itu mengungkapkan menyembah Tuhan itu harus di gunung karena kepercayaan Samaria seperti itu. Dan pada waktu itu perempuan Samaria juga bertanya harus menyembah di mana, karena kan yang suku orang-orang Yehuda itu menyembahnya itu bukan di gunung tetapi di bait Allah. Lah terus menyembah itu di mana? Nah, disitulah saudara-saudara Tuhan Yesus mengungkapkan menyembah Tuhan itu dalam roh. Artinya apa? Artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas oleh yang namanya tempat. Menyembah Tuhan itu bukan hanya di satu tempat tertentu. Dan tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang kita renungkan saat ini, menyembah Tuhan itu dilakukan oleh orang Kristen. Jangan sampai terkungkung oleh tempat tertentu. Wah, kalau menyembah Tuhan berarti di gereja. Menyembah Tuhan berarti cuma di tempat yang ada persekutuannya. Tidak, saudara-saudara. Menyembah Tuhan itu in the everywhere, dimanapun. Sehingga saudara-saudara kita bisa menyembah Tuhan di dalam, misalnya loh ya, di pasar, saudara-saudara. Bisa enggak? Bisa. Kita menyembah Tuhan dalam hati. Bisa enggak kita sambil menunggu kendaraan, menunggu angkot, kita bisa menyembah Tuhan enggak? Bisa. Oleh sebab itu saudara-saudara, menyembah Tuhan dalam roh itu bisa dimanapun. Dan dalam situasi apapun. Jangan sampai saudara-saudara kita memahami menyembah Tuhan itu ya cuma di gereja. Waktu senang saja, waktu sukacita saja, waktu ibadah saja memuji Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi, kita perlu memuji Tuhan. Tuhan, ini saya memiliki masalah, saya memiliki beban hidup, saya memiliki pergumulan yang saat ini sangat berat. Di saat itulah saudara-saudara, kita tetap bisa memuji Tuhan dalam roh. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama, memuji Tuhan dalam roh itu bukan cuma dibatasi. Memuji Tuhan itu artinya dibatasi tempat. Tidak seperti itu. Memuji Tuhan bisa dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Sehingga jangan sampai menunggu memuji Tuhan, nunggu hari Minggu dulu, nunggu ada persekutuan dulu. Tidak seperti itu saudara-saudara. Memuji Tuhan itu di dalam setiap kondisi, situasi, dan keadaan apapun juga. Kemudian yang kedua saudara-saudara, memuji Tuhan dalam kebenaran. Nah ini saudara-saudara, ini yang penting sekali. Memuji Tuhan dalam kebenaran itu artinya apa sih? Artinya kita memuji Tuhan bukan dalam kepalsuan. Memuji Tuhan bukan dalam kemunafikan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu berjumpa dengan orang-orang yang saleh, yang kelihatannya religius, kelihatannya dekat sama Tuhan, kelihatannya memuji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pujiannya itu bisa saja pujian kosong. Pujiannya itu bisa saja pujian ritual tanpa makna. Ya kelihatannya aja memuji Tuhan, kelihatannya aja menyembah, tetapi hatinya tidak benar-benar memuji Tuhan. Hatinya tidak benar-benar memuliakan Tuhan. Ya cuma komat kamet toh. Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, ya Tuhan itu baik. Tapi dalam hatinya, benarkah mengamini bahwa Tuhan Yesus itu baik? Belum tentu
saudara-saudara. Belum tentu. Oleh sebab itu, menyembah Tuhan dalam kebenaran itu berasal dari hati kita yang terdalam dan mengimani penyembahan itu. Sehingga saudara-saudara, konkretnya itu apa menyembah dalam kebenaran? Yaitu adalah ketika Anda dan saya memuji Tuhan di dalam ibadah. Pertanyaannya adalah, betulkah pujian itu berasal dari pengakuan kita yang terdalam? Betulkah setiap kata-kata yang kita ungkapkan ketika persekutuan, ketika ibadah, ketika bidstone, betulkah itu memang berasal dari pengakuan Anda dan saya? Sehingga saudara-saudara, ketika kita beribadah saat ini pun meskipun dalam keadaan online, setiap kata dalam puji-pujian bukan cuma diucapkan, bukan cuma dinyanyikan, tetapi juga diimani dan diungkapkan. Ya, saya menyanyi dan nyanyian ini adalah pengakuan iman saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, yuk hari ini kita diingatkan. Bagi kita yang menyanyi memuji Tuhan, pastikan itu memang berasal dari hati kita. Bagi kita yang memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya kan kadang-kadang ada yang pemusik, ada yang pengkhotbah, ada yang PNJ. Nah, itu ya. Pertanyaannya adalah ketika kita melayani sebagai pemusik, melayani sebagai PNJ, melayani sebagai pembawa firman, apakah yang kita bawakan dalam tanda kutip itu memang betul-betul kita imani? Apakah betul-betul memang berasal dari hati kita? Sehingga kita pelayanan bukan sekedar menyanyikan lagu, bukan sekedar mengiringi lagu, tetapi apa yang kita iringi, apa yang kita ungkapkan, itu juga merupakan pengakuan iman kita. Sehingga ketika kita menyanyikan, memuji Tuhan, itu betul-betul, ya Tuhan, ini berasal dari hati saya. Ya Tuhan, ini berasal dari pengakuan iman saya. Ya Tuhan, ini memang betul-betul apa yang saya imani. Sehingga lagu itu mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan dan justru juga mempertanyakan. Pertanyaannya adalah, lagu apa sih yang Anda pegang dan sangat mempengaruhi iman Anda sampai detik ini? Ya, saya yakin Anda orang Kristen lama, orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali mengikuti ibadah, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, lagu apa? Gak usah banyak-banyak, gak usah 11, 10 ratusan lagu. Satu lagu apa yang Anda pegang di dalam kehidupan ini? Satu lagu apa yang Anda terus-menerus genggam dalam keadaan apapun juga? Sehingga saudara-saudara, konkretnya itu apa sih? Satu lagu apa yang kita imani? Satu lagu apa yang terus-menerus menguatkan kita? Satu lagu apa yang terus-menerus menyirami iman kita sehingga kita terus mengikut Tuhan dalam keadaan apapun? Lagu apa saudara-saudara? Kemudian yang kedua saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, jangan pernah main-main dengan pujian. Pastikan itu memang berasal dari hati kita. Amin. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit
akan benar, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa secara sara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Agar firman Tuhan memampukan kami untuk kami betul-betul menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga penyembahan-penyembahan kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan boleh menjadi kesaksian yang nyata untuk memuliakan nama Tuhan juga. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kebersamaan GKI di bawah Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tuhan berkati untuk BPMSW, ngurus yang terus menerus melayani Tuhan. Tuhan juga berkati untuk klasis-klasis, untuk BPMK yang juga melayani Tuhan di klasis-klasis yang ada di bawah Sinode Wilayah Jawa Tengah. Biarlah setiap program-program yang saat ini dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Saat ini Tuhan kami juga berdoa terus di tengah pandemi corona. Tuhan berkati orang-orang yang terus memperjuangkan kesehatan, memperjuangkan sosialisasi vaksin, memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan keadaan sosial. Berkati mereka semua. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan berkati dan sertai kami untuk bisa menjalankan firman Tuhan di tengah pergumulan yang kami alami, kami hadapi, dan saat ini kami jalani. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan bersama-sama. Dan saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam masa pandemi ini mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran ini tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Tuhan betapa baiknya, Tuhan betapa banyaknya, itu yang akan mengiringi lagu persembahan kita pada saat ini. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur kita, dan kita akan bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi Tuhan, bahwa setiap rahmat-Mu
Setiap hari adalah hari Tuhan, dan setiap hari kami menikmati rahmat dan kasih karunia yang dari Tuhan, dan tidak putus-putusnya. Di dalam segala apapun Tuhan yang kami alami, baik itu suka, baik itu duka, baik itu sakit, baik itu sehat, kami mengetahui bahwa semuanya Tuhan Engkau pakai untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur di dalam segala apapun. Saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kuduskan dan biarlah Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kasih Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah karena kami menaikkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan indah kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan indah kekal. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya.